Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berdiskusi menganalisis suatu topik yang cukup menarik menurut saya karena sudah hampir 1 bulan terakhir ini topik ini sudah menjadi bahan perdebatan baik di sisi pro maupun di sisi kontra. Dan hari ini juga saya lihat masih banyak aktivis-aktivis mahasiswa yang masih turun ke jalan untuk meneriakkan penolakan terkait isu yang akan kita bahas itu. Isu ini adalah terkait undang-undang Omnibus Law. Ini saja cara penyebutannya masih susah karena ini memang bukan produk asli Indonesia. Omnibus Law ini merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang yang diadopsi dari beberapa negara yang menganut sistem hukum common law. Jadi secara sistem hukum saja sebenarnya ini sudah bermasalah karena kita menganut sistem hukum civil law, sementara negara-negara yang mengadopsi konsep omnibus law ini adalah negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Tentu gagasan pembentukan omnibus law ini akan menimbulkan banyak persoalan, utamanya dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau ini dijalankan, ini bisa saja menjadi suatu hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembentukan perundang-undangan kita. Karena secara teori, teknik omnibus law ini tidak jelas apakah dia membuat undang-undang baru atau dia merubah undang-undang atau memang dia mencabut undang-undang. Nah, sehingga melihat pasal-pasal yang ada sekarang, memang di Undang-Undang Ciptaker itu sekarang ternyata dia banyak menganulir beberapa pasal di 79 klaster undang-undang. Nah, tentu pada kesempatan ini kita belum masuk ke materi-materi yang ada, tapi cukup kita melihat apakah memang sistem pembuatan undang-undang secara konsep omnibus law ini sudah sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Tentu yang perlu kita perhatikan selama ini dalam proses penyusunan perundang-undangan dalam sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, suatu produk perundang-undangan itu tentu harus memenuhi dasar atau unsur filosofis, unsur yuridis, unsur sosiologis, dan tentu unsur-unsur ini yang perlu banyak dilibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Kalau kemudian dia melakukan perubahan 79 undang-undang, apakah stakeholder atau pihak-pihak yang menjadi yang terlibat dalam proses pembahasan ini itu dilibatkan dalam hal penyusunan undang-undang ini. Misalnya kalau dia mengatur tentang buruh, perubahan pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan, apakah ini sudah melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan atau melibatkan organisasi buruh? Kalau dia misalnya merubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, apakah ini sudah melibatkan para aktivis-aktivis atau ahli-ahli dalam proses perlindungan lingkungan ini atau lingkungan hidup. Ini tentu banyak persoalan terkait ini, sehingga kalau saya membayangkan teknik pembuatan undang-undang dengan banyaknya klaster undang-undang yang diubah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini, saya kira ini terkesan sangat diburu-buru dan seperti DPR dan pemerintah sebenarnya mengejar target. Jangan sampai undang-undang Ciptaker ini, Omnibus Law ini memang hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan investor tertentu, apakah dia investor asing yang memang punya hubungan dekat dengan kelompok oligarki sekarang ini, ya itu wallahu alam.
Ini tentu harus kita melakukan analisa yang mendalam juga. Nah, sekarang kita bisa melihat apakah memang teknik pembentukan Omnibus Law ini benar-benar nanti bisa mempermudah dalam hal perizinan sesuai dengan misalnya nawacita, yaitu untuk mempermudah investasi. Dalam nawacita atau visi misi presiden kita di periode kedua ini sebenarnya itu sudah masuk, karena melihat masalah banyaknya peraturan perundang-undangan kita yang tumpang tindih, kemudian terlalu gemuk. Misalnya peraturan sudah diatur dalam undang-undang, ada lagi peraturan pemerintah, ada lagi peraturan menteri, ada lagi peraturan presiden, sampai diatur lagi secara detail aturan pelaksanaannya di peraturan daerah. Ini kemudian membuat regulasi kita menjadi gemuk. Namun apakah Omnibus Law ini mengatasi masalah? Ternyata tidak, karena dalam pidato presiden kemarin ternyata dia masih memberikan ruang bahwa undang-undang Omnibus Law ini juga akan tetap ditindaklanjuti dengan adanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan nanti ada peraturan-peraturan yang nanti sampai ke sektor pemerintahan daerah, karena juga banyak kewenangan-kewenangan daerah yang sebelumnya diatur oleh daerah ternyata diambil kembali oleh pusat. Ini persoalan-persoalan yang perlu kita memang kritisi bersama. Apakah Omnibus Law ini, Undang-Undang Ciptaker ini murni memang untuk memperluas lapangan kerja atau hanya untuk memuluskan banyaknya kepentingan investor yang akan masuk? Tentu ini hal-hal yang bisa saja menjadi suatu hal yang berpotensi dapat diuji secara materi maupun uji formil di Mahkamah Konstitusi. Namun tentu banyak pihak yang meragukan kalau memang Undang-Undang Ciptaker ini dibawa ke jalur Mahkamah Konstitusi judicial review. Banyak orang, termasuk salah satu pakar hukum tata negara dari UGM, waktu memaparkan pendapat beliau terkait Undang-Undang Ciptaker di acara ELC kemarin, ada kekhawatiran MK ini sudah tidak bisa memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan tafsir konstitusi, karena sudah diberikan obat penenang. Obat penenang yang dimaksud ini ada obat tidur yang kemudian diberikan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu sebelum Undang-Undang Ciptaker ini, dengan adanya revisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang isinya hanya mengatur perpanjangan usia hakim Mahkamah Konstitusi sampai umur 70 tahun ya. Itu tentu ada konflik kepentingan sendiri, apakah ini merupakan obat penenang, obat tidur kepada hakim MK, kepada pemerintah yang mengeluarkan revisi undang-undang itu. Kemudian ketika ada gugatan undang-undang yang masuk ke MK itu, kemudian kita tidak bisa lagi percaya pada. Saya kira ini perlu kita berikan motivasi kembali bahwa MK hari ini adalah merupakan ujung tombak bagaimana kemudian dia adalah the guardian of constitution, dia adalah penegak demokrasi, dia yang melindungi hak konstitusional warga negara dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga kita berharap sebenarnya para hakim MK yang sekarang menjabat tentu punya integritas tersendiri, punya keilmuan yang mumpuni untuk bagaimana kemudian dia menganalisis memang pasal-pasal dalam Undang-Undang Ciptaker ini, ataupun secara formil yang secara detail tadi di awal saya sampaikan, apakah memang Omnibus Law ini cocok diterapkan di Indonesia dan apakah itu sudah sesuai dengan sistem pembentukan peraturan undang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 selama ini. Saya kira itu pemantik dari saya, mungkin ini nanti bisa kita diskusikan lebih luas dan akan ada lagi nanti tema lain yang masuk ke
materi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita akan berikan nanti waktu apakah kita fokus ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian pindah ke Undang-Undang Lingkungan Hidup, ataukah nanti kita bisa melihat bagaimana sebenarnya juga undang-undang ini ternyata juga banyak mengatur terkait agraria. Ini tentu nanti lebih fokus di situ, dan nanti kita bisa saling bertukar pengetahuan dan informasi terkait itu. Saya kira cukup pengantar pada kesempatan ini, dan saya harap ke depan kita masih bisa terus berdiskusi terkait isu-isu ketatanegaraan, terkait soal hukum, apalagi yang terkait hari ini yaitu terkait undang-undang Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja. Saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan setelah penyampaian materi pada hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.